Sebentar lagi kita akan mendengar dan menonton demo-demo yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa ketika diumumkan Pertalite naik Rp3.000 per liter. Ini sebenarnya jadi pemandangan biasa karena setiap kali dengar kata BBM naik, buruh dan mahasiswa selalu turun demo. Nggak ada yang istimewa sebenarnya dan bukan sesuatu yang baru. Seperti ritual aja dan masing-masing menyerukan kepentingan rakyat kecil sebagai agendanya. Mulai pemerintah, buruh, dan mahasiswa semua membawa-bawa nama rakyat kecil. Sedangkan rakyat kecil yang selalu dibawa namanya tetap saja kecil, nggak berubah posisinya. Ada pertanyaan dari seorang teman. Kenapa kok Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini masih impor minyak dari luar? Saya coba jawab dengan bahasa sederhana ya. Pertama, ini sebenarnya penyakit lama pemerintahan kita mulai dari zaman Soeharto sampai zamannya SBY yang malas membangun teknologi pengolahan minyak mentah. Oke, kita punya minyak mentahnya. Tapi untuk menjadi Pertalite, Pertamax, dan lain-lain itu, minyak mentah itu harus diproses dengan teknologi dulu. Bukan dari minyak mentah, terus dituangkan langsung ke tangki bensin. Teknologi inilah yang kita tidak punya dan tidak dibangun-bangun oleh pemerintah lama. Akhirnya, kita harus ekspor dulu minyak mentah kita ke Singapura yang sialnya punya teknologinya meski mereka nggak punya minyak mentahnya. Ya, Singapura memang nggak punya minyak mentah karena mereka sadar negara mereka bukan negara yang kaya akan sumber daya alam. Singapura pun fokus mengembangkan teknologi pengolahannya. Dan akhirnya malah kita yang bergantung pada teknologi pengolahan di Singapura. Kita kirim ke Singapura minyak mentah kita, diolah di sana dengan biaya sekian dolar Singapura, lalu kita imporlah dari mereka Pertalite, Pertamax, dan lain-lain turunannya. Seandainya sejak pemerintahan Soeharto kita fokus bangun teknologi pengolahan minyak mentah, tentu kita bisa atur sendiri harga minyaknya dan kita ekspor minyak-minyak kita yang sudah diolah ke sana. Tapi karena pejabat kita sejak dulu sukanya dapat komisi dari impor-impor, ya akhirnya nggak kebangunlah teknologinya. Yang kedua, cadangan minyak mentah di kita itu semakin lama semakin menyusut. Ya karena memang minyak mentah itu adalah hasil dari fosil dan bukan energi yang bisa diproduksi lagi. Karena itu setiap kali minyak itu disedot, lama-lama akan habis. Dan semakin sedikit cadangan minyak dunia, harganya juga akan semakin mahal. Sudah minyak dari fosil ini semakin sedikit, permintaannya semakin banyak. Karena jumlah kendaraan di seluruh dunia setiap tahun semakin berlipat. Ini yang nggak banyak dipahami oleh banyak orang, bahwa harga minyak dunia semakin lama semakin mahal. Nggak bisa seperti zaman Soeharto dulu yang harganya masih Rp150 per liter. Karena minyak semakin langka dan harganya semakin mahal, maka pemerintah melakukan subsidi supaya rakyat tetap bisa menikmati harga murah. Subsidi inilah yang semakin lama semakin berat. Setiap tahun kita bakar-bakar uang untuk subsidi minyak. Zaman SBY saja, Indonesia harus membakar uang lewat subsidi BBM sebanyak Rp1.300 triliun selama 10 tahun pemerintahannya. Bayangkan ya, dengan uang Rp1.300 triliun, kita bisa bangun apa saja tanpa hutang, seperti jalan tol, teknologi nuklir, atau apapun lah yang kita mau. Subsidi ini ibaratnya seorang ayah yang masih tetap memberikan uang bulanan kepada anaknya yang seharusnya sudah mandiri. Supaya gaji anaknya bisa ditabung,
Si ayah terpaksa harus keluarkan duit supaya anaknya masih bisa kos, masih bisa makan, masih bisa pacaran. Nah, satu saat si ayah bilang, "Nak, ayah kurangi ya setiap bulan sebesar 3.000 rupiah. Ayah udah berat banget." Si anak berontak karena dengan begitu dia harus kehilangan kenikmatannya selama ini dengan subsidi dari si ayah. Dia lalu demo, teriak-teriak. Tapi ya apa mau dikata, dia harus kerja lebih keras karena ayahnya sudah tidak sanggup lagi kasih dia uang sebesar yang dia inginkan. Kamu bayangin aja, harga Pertalite seharusnya harganya Rp14.700 per liter. Kita, si anak, cuman disuruh bayar selama ini Rp7.650 per liter. Subsidi dari si ayah Rp6.800 per liter. Berat banget. Akhirnya si ayah kurangi subsidi supaya bebannya dia nggak terlalu berat. Begitu sederhananya ceritanya. Dan sebagai si anak manja, kita demo, teriak, menangis, dan mengatasnamakan kita sebagai anak kecil karena dikurangi kenikmatannya. Padahal maksud si ayah, subsidi yang biasa dikasih ke kita itu mau dialihkan ke anaknya yang lain yang lebih butuh dari kita. Pertanyaan seorang teman lagi, kenapa kok Malaysia bisa terus mensubsidi anaknya meski anaknya sudah mulai mandiri? Wah, Malaysia itu penduduknya cuma 30 juta orang, bro. Kita ini hampir 10 kali lipatnya. Ibaratnya anak di Malaysia cuma satu, bapaknya kaya. Indonesia ini anaknya 10, bapaknya masih terengah-engah. Karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencoba mengerti keadaan. Situasi dunia sedang tidak bagus akibat perang dan lain-lainnya. Pendapatan si ayah berkurang, sedangkan biaya rumah juga naik. Kita juga harus mulai ikut hemat dan membuang biaya yang nggak perlu kalau tetap ingin bisa menabung. Atau coba ubah gaya hidup kalau masih punya tabungan. Misalnya motor yang selama ini boros BBM, jual aja. Ganti dengan motor listrik yang jauh lebih murah. Daripada sibuk teriak-teriak nggak ada guna, kita buktikan bahwa kita bukan anak manja. Mungkin sudah waktunya perusahaan-perusahaan ojek online mengeluarkan kredit ringan dengan dibantu oleh pemerintah untuk beli motor listrik supaya pendapatan ojek online nggak dimakan oleh BBM misalnya. Pada intinya, adaptasi adalah kunci. Ada hal yang tidak bisa kita lawan, yaitu perubahan. Kalau tidak mampu beradaptasi, pada akhirnya kita sendiri yang mati. Itulah cara berpikirnya pemenang. Karena mereka yang selamat adalah mereka yang mampu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setuju? Kita seruput kopinya dulu. Markisi, mari kita beradaptasi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.